Ya, Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan potensi lonjakan kasus COVID-19 usai libur panjang dan langsung kami akan bergabung dengan Ketua Tim Mitigasi PBID, yaitu Dr. Adip Kumaydi. Selamat siang Dr. Adip, salam sehat selalu. Selamat siang, Mas. Ya. Selamat siang, Dr. Adip. Selamat siang. Ya. Baik, Pak Dokter, kalau Selamat kita siang. lihat dari statement sebelumnya, Presiden mengkhawatirkan untuk waspada gelombang kedua. Nah, bagaimana dari ID sendiri ya? Apakah kita memang sudah melewati gelombang pertama? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang gelombang, ya kita tahu bahwa lonjakan kasusnya untuk COVID sendiri kan belum sampai ke puncak sebenarnya. Artinya apa yang terjadi di Indonesia ini masih dalam gradual untuk perlahan naik, kadang turun, perlahan naik, kadang turun gitu. Dan ini artinya belum sampai mengarah ke puncak gitu. Sehingga kalau kita bisa katakan kita gelombang satu saja belum selesai. Dan gelombang kedua yang dimaksud itu adalah satu kondisi yang pada kondisi-kondisi tertentu. Contoh ini pasca pilkada, ya, atau persiapan pilkada, belum pilkadanya. Terus kemudian ada long weekend. Ya, karena data yang kita dapatkan pada saat long weekend pada periode bulan Mei itu terjadi lonjakan kasus sampai naik 41%. Sedangkan pada bulan Agustus itu terjadi lonjakan kasus 21%. Nah, kita menunggu ini yang kemarin yang barusan terjadi juga di long weekend. Ini apakah akan terjadi kenaikan lonjakan kasus juga tidak? Karena kita bisa pantau pada 12 hari, 14 hari ke depan. Ya, berarti belum tepat kalau kita mempersiapkan diri untuk gelombang kedua. Kita masih melihat gelombang pertama ini dari level puncaknya masih harus dilihat di beberapa faktor, yaitu pilkada tadi dan kemudian long weekend. Nah, kemudian tadi ada penyebutan soal standarisasi atau level uji tes Betul. PCR atau swab. Nah, ini bagaimana menurut dokter sendiri? Apakah kita sudah masuk tes swab atau PCR yang ideal atau belum? Ya, jadi kalau kita bicara tes atau testing ya, jadi ada namanya testing, tracing, kemudian treatment. Di testing kita belum mengarah ke suatu ideal. Bahkan Presiden Jokowi pun juga pernah menyampaikan targetnya adalah 50.000 per hari gitu. Dan ini sampai sekarang pun belum bisa mencapai seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat pemeriksaan spesimen terus kemudian hasil itu masih dalam rata-rata sekitar 30 sampai 35.000 per hari. Padahal kita harapkan tes itu bisa dilakukan 50.000 per hari. Nah, ini ya, kita belum mengarah ke sana sehingga kemampuan testing ini menjadi sangat penting dan kita tahu problemnya juga adalah terkait dengan ketersediaan sarana prasarana pemeriksaan PCR di beberapa wilayah. Karena sebagian besar itu tes PCR memang masih didominasi ada di wilayah DKI. Sehingga penyuplai untuk kemudian spesimen tes ya, terus kemudian positive rate itu lebih banyak memang dari wilayah yang memang punya kemampuan untuk pemeriksaan PCR, salah satunya adalah DKI Jakarta. Ya, tapi kalau secara kolektif sendiri masih jauh di bawah, artinya di bawah 70% ini ya, berarti dari sisi uji tes PCR ataupun swab. Nah, tadi ada dua faktor, ya, yaitu jelang pilkada, kemudian libur panjang atau long weekend. Nah, ada beberapa daerah dan salah satunya Jawa Barat sudah melakukan rapid test secara random untuk wisatawan yang hadir sebanyak 14.000 dan ternyata di atas 400 wisatawan terbukti reaktif dan akhirnya dilanjutkan dengan tes swab. Nah, bagaimana kita semua harus mengantisipasi lonjakan terutama akibat long weekend nih, Dok? Ya, jadi memang kalau kita bicara proses rapid test itu adalah sebuah screening yang sudah dilakukan oleh beberapa wilayah, tapi itu belum bisa menggambarkan satu kondisi bahwa ini ada kemungkinan lonjakan atau tidak. Kita baru bisa mengevaluasi lonjakan kasus. Kita evaluasi dalam 3 hari pasca long weekend, berapa jumlah kasus, berapa jumlah spesimen yang diperiksa, berapa angka positif rate-nya. Pada saat kemudian setelah itu 12 hari, kita bandingkan sekarang. 3 hari pasca liburan sama 12 hari atau 14 hari pasca liburan. Dari situ kita bisa memberikan gambaran, oh ternyata ada lonjakan kasus. Dari yang seperti saya katakan tadi, di long weekend libur panjang bulan Mei dan bulan Agustus, itu terjadi lonjakan kasus gitu. Dan kemudian pemeriksaan testingnya itu dalam sepekan juga naik sekitar 20%. Nah, ini yang bisa kita lihat nanti dalam 12 hari, 14 hari ke depan. Oke, berarti 3 hari kemudian 12 hari, jadi total 15 hari ya, Dok, ya berarti? Ya, 2 minggu.
2 minggu kita bisa lihat. Kita berharap sih mudah-mudahan tidak. Tapi kalau mamanya terjadi peningkatan lonjakan kasus, maka kita harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa transmisi atau penularan virus masih terjadi di sekitar kita. Ini yang perlu kemudian menjadi alert awareness kita, kewaspadaan kita bahwa virus pandemi COVID ini memang belum selesai di Indonesia. Baik, dari sisi kewaspadaan bagaimana IDI melihat kekhawatiran lonjakannya setelah long weekend ini? Sejauh apa Bapak melihat kekhawatiran angkanya? Kami terus terang khawatir khususnya pada teman-teman kami yang bekerja, anggota kami yang bekerja. Karena kemarin sebenarnya sudah mulai ada penurunan hospitality, jadi penurunan angka yang dirawat. Kemudian kita tahu bahwa salah satu parameternya adalah kalau di DKI, hunian di Wisma Atlet yang sebelumnya 90% turun sekitar 44,8%. Nah ini berarti angka yang dirawat juga turun. Kemudian informasi yang kita dapatkan di beberapa rumah sakit juga turun. Ini sebelum long weekend gitu loh. Nah proses ini yang kemudian tentunya satu sisi memberikan satu angin buat kami juga untuk melakukan sebuah relaksasi karena yang perlu kita waspadai adalah kondisi di teman-teman kami, tenaga medis, tenaga kesehatan yang bukan tidak mungkin kami juga sama seperti masyarakat lainnya ada kondisi burnout, kelelahan yang terjadi sehingga kita perlu relaksasi. Baik. Tapi kami sampaikan kepada teman-teman kami bahwa kita harus waspada bahwa kemungkinan lonjakan kasus ini akan bisa terjadi lagi 12 hari atau 2 minggu pasca libur panjang. Ini yang perlu kita waspadai. Baik, Dr. Adip Kumaydi, Ketua Tim Mitigasi PBID, terima kasih atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI dan kembali kami doakan sehat selalu.